Buset. Woi, jangan mentang-mentang tentara. Belagu banget. Kasihan sopir kontainernya, belagu banget mentang-mentang Pajero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang Pede di mari di channel Bekasipedia TV. Ya, akhirnya Bang Jago yang pengendara mobil Pajero Sport ya, yang kemarin mukulin supir kontainer ya di daerah Sunter, Jakarta Utara, itu kemarin dipukulin ya. Sampai kaca depannya dipecahin ya, nggak pakai tongkat, amanis sama supirnya yang punya mobil Pajero Sport ya, nggak, udah kayak Bang Jago ya, nggak. Akhirnya ketangkep juga ya kan, udah ketangkep kan, bener apa Bang Pede bilang kan, minta maaf ya nggak, katanya dia emosi ya nggak, tidak khilaf katanya lah. Udah ujung-ujungnya tau nggak, mewek ujung-ujungnya nanti materai 10.000 surat pernyataan ya nggak. Aduh, udah tadi kemarin Bang Jago bikin macet orang di jalan ya kan, gara-gara Bang Jago ya enggak, supirnya dianiaya yang nggak dipukulin ya, terus sampai kaca mobil kontainernya dipecahin. Nah, kalau suruh ganti itu supir ya enggak, sama perusahaannya gimana? Aduh, ujung-ujungnya lu minta maaf tong. Aduh, ketangkep kan lu. Jejak digital lu udah kagak bisa kapus dah, ada di website, ada di YouTube, ada di mana-mana. Aduh, makanya dipikir 1000 kali, jangan emosi digedein. Hari begini emosi digedein, lagi covid nih, covid-19. Siapa baik bisa kena, kepapar, mati. Jangan laguan kayak jagoan aja ente. Udah ketangkep aja minta maaf lo. Materai 10.000. Aduh, ujung-ujungnya ingat covid. Lo kalau kena covid gimana ya, nggak, jangan sok-sokan jadi orang, jangan sok jago ya kan, mentang-mentang punya Pajero Sport, lu punya backing, punya AP dah lu hari begini sosokan, nggak ada sosokan sekarang. Udah ngeri nih sekarang nih, covid tinggal sekali kena covid 14 hari kerja ya kan. Kalau ibu lu kagak kuat lewat ya, jangan laguan jadi orang. Makanya aduh, saling menghargai sama pengguna jalan ya enggak, kayak gantian ya enggak. Jangan main lu mentang-mentang mobil Pajero Sport, mobil gayanya ya kan, mobil keren gitu katanya. Wah, mobil gagah, main nyalip-nyalip aja. Aduh, giliran ditin-tin lu ngamuk emosi ya kan. Lu gebugin deh tuh tukang sopir kontainer. Aduh, kacanya sampai pecah lu bikin. Payah dah lu. Aduh, meresahkan nih, bocah dah bocah dah, gue anggap dah lu karena pikirannya kayak bocah. Nah, bagi pemirsa Bekasipedia TV, sahabat Bekasipedia TV, jangan dicontoh yang begini ya, nggak bagus ya nggak. Oke, cek aja terus Bekasipedia dengan Bang Pede di mari, cek aja. Buset. Woi, jangan mentang-mentang tentara. Belagu banget. Kasihan sopir kontainernya, belagu banget mentang-mentang Pajero. Pak, sabar. Gila, tuh orangnya. Maju. Agak aman ya? Audio aman ya? Jangan kena ya? Dari kurang.
Agak mundur dikit lah, nggak apa-apa ya, boleh ya, sorry ya, agak mundur dikit bisa ya, agak mundur dikit aja, terus jangan biar ada jarak-jarak kalau dropletnya bisa. Oke, bisa kita? Saya buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dirlantas, Pak Asop Kodam, kemudian dari POM AD, dari HL, Pomal. Udah mulai. Kenapa saya hadirkan teman-teman dari stasi TNI di sini? Karena kita ketahui bersama bahwa kemarin sempat viral di media sosial adanya satu kejadian di daerah Jalan Yosudarso ya, Yosudarso Sunter, yang sempat heboh di media sosial. Ada seorang pengemudi kendaraan roda 4 merek Pajero yang kemudian turun dengan emosi memukul dengan alat sopir salah satu truk tronton, ya, berkali-kali melakukan pemukulan, kemudian direkam oleh pengendara kendaraan, seorang ibu-ibu yang merekam kejadian tersebut. Ini ucapan terima kasih juga pembelajaran bagi masyarakat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kami dari pihak kepolisian, karena dari hasil rekamannya ini kita bisa mengungkap kasus pemukulan ini. Jadi ini menandakan bahwa masyarakat sekarang sudah peka terhadap hal-hal yang seperti kejadian-kejadian di lapangan. Ya, ini adalah salah satu mata telinga kami sebagai alat bukti kami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya katakan tadi kenapa saya harus menghadirkan, karena memang rekamannya di situ pada saat kejadian ada seseorang yang menggunakan kaos TNI, ya. Mungkin masyarakat tidak tahu, yang merekam terus tidak tahu apakah pelakunya ini juga termasuk yang menggunakan kaos itu, karena menyebutkan di situ ada TNI, sehingga perlu kami hadirkan di sini sekalian meluruskan bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI. Yang kedua, yang menggunakan kaos loreng atau doreng biasa dikenal itu pada saat itu di TKP, yang berupaya bukan sebagai rekanan si pelaku, ya, dia berupaya untuk memisahkan si pelaku ini, kemudian juga mau untuk menahan pelaku ini jangan berbuat semena-mena. Itu menggunakan pakaian doreng itu juga bukan anggota TNI, ya. Dia adalah Wandra, ya, security di dekat perusahaan di depan dari kejadian tersebut, yang pada saat itu menggunakan pakaian mirip memang dengan TNI, sehingga perlu kami hadirkan di sini juga sekali menegaskan bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI, dan pada saat dia menggunakan baju doreng tersebut bukan juga sebagai pelaku, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kejadian memang ini di daerah Yosudarso yang sempat viral itu sekitar hari Sabtu jam 4 sore. Ya, ini ramai di media sosial. Dari hasil penyelidikan juga bantuan dari video yang kita lihat di sini, ya, hasil penyelidikan ini memang kita ungkap berdasarkan hasil penyusuran dari penyidik, ya, atau histori perjalanan dari penyidik yang mengikuti bersama-sama dengan anggota lantas, dan menemukan
wajah tersangka melalui kendaraan yang digunakan oleh si pelaku ini dari kamera Etle, ya, dari kamera Etle. Sering sudah kita sampaikan dari ini, pengungkapan bukan baru sekali oleh kamera Etle, sudah banyak pengungkapan yang kita lakukan sehingga kita bisa mengetahui data dan muka kendaraan. Coba lihat ini mukanya, ya. Nah ini pelakunya. Jadi histori kendaraan, jam berapa dia berangkat dan arah kemana, ya, berdasarkan keterangan saksi. Kemudian kita gabungkan dengan adanya kamera Etle yang dipasang di DKI Jakarta ini, menemukanlah kendaraan tersebut dengan wajah dan langsung keluar identitas dari si pelaku. Ini inisialnya adalah OK alias OT. Dia laki-laki umur 40 tahun, pekerjaannya adalah outsourcing, dulu mantan pelaut dia, ya, mantan pelaut, bukan angkatan laut yang disebutkan rame-rame lagi di media sosial. Saya pertegas lagi, mantan pelaut, kerjanya outsourcing. Outsourcing itu dia mengumpulkan orang-orang yang mau jadi pelaut, dia dapat fee di situ, ya, itu pekerjaannya setiap hari. Nah kemudian berdasarkan hasil penyidikan, yang bersangkutan kita amankan tadi pagi di Bandara Suta, ya, di Bandara Suta. Yang bersangkutan alamatnya adalah di daerah Jakarta Utara sesuai dengan KTP yang ada. Nomor yang dia gunakan adalah pada saat itu, coba lihat di nomornya ini B1861QH. Ini adalah nomor palsu, nanti akan kenakan, kami akan lapis di sini, ya, sesuai dengan kesalahan kami akan lapis di pasalnya. QH ini adalah nomor palsu, nomor aslinya adalah B9791UIX. Ulangi, ulangi. Nah ini VJ, lagi. Nomor aslinya adalah 1086 VJA. Ini nomor aslinya, ya. Ini dia ketok. Sebenarnya kendaraannya itu mati, ya. Kendaraannya ini sudah mati, masa berlakunya itu 12 bulan 5 2020. Ini salah satu motifnya juga kenapa dia mengganti dengan nomor palsu, karena kendaraannya ini sudah tidak berlaku lagi sejak bulan 5 tanggal 12 2020. Sehingga dia menggunakan B1861QH ini, ya, ini nomor palsu yang dia gunakan. Nanti akan kami inikan. Kami masih mendalami karena baru kita amankan tadi pagi. Sementara ini pengakuannya, dia emosi karena diklakson oleh mobil trailer tersebut, sehingga timbul emosinya. Bahkan 2 kali sudah sempat dilerai oleh orang yang di jalan yang menggunakan kaos doreng, kaos TNI tersebut, udah dilerai sebenarnya. Tetapi masih dengan emosi lagi setelah memikirkan kendaraannya, turun lagi, bahkan memecahkan kaca daripada trailer tersebut. Satu pesan lagi yang saya sampaikan juga kepada pemilik trailer, tidak usah takut. Pada pengusaha-pengusaha kendaraan yang memang mengangkut barang-barang yang kemarin sudah kita lakukan pengungkapan terhadap para preman-preman yang ada, tidak usah takut, kami TNI Polri terus akan menjaga, ya. Kami akan menjaga semua dari gerakan preman-preman yang ada akan mengganggu, karena itu mengganggu perekonomian. Kemarin sudah kita ungkap banyak, bahkan pungli-pungli di dalam pelabuhan pun kita sudah ungkap. Ini masih terus kita lakukan, ya. Ini yang perlu saya sampaikan juga, para pengusaha-pengusaha trailer tidak usah takut, segera laporkan ke kami apabila menemukan atau ada lagi indikasi preman-preman yang coba mengganggu kendaraan truk angkutan trailer-trailer ini yang masuk ke pelabuhan ini. Kalau masih ada yang ganggu preman-preman lagi, segera laporkan. Kami akan tidak tegas. Kapolda sudah menyampaikan, ya, kami akan kejar semua pelaku-pelaku itu. Dan ini menghambat perekonomian. Yang bersangkutan, ya, sampai dengan saat ini korbannya, ada korbannya, ya. Nah ini korbannya. Korbannya sempat dipukul sampai retak, tulangnya retak. Ini pada saat turun pertama yang melalui kaca, mungkin kalau kelihatan, coba dilihat lagi,
Ya, ini. Jadi pada saat pertama itu dia sudah pukul dengan besi ini. Apa? Nah ini, dia gunakan stick yang ini. Bahkan yang kedua kali dia pukul lagi kaca ini ya, pecah ya, pecah. Ini kami masih mendalami terus. Kami akan lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi kepada yang bersangkutan. Ya, di sini kita kenakan di pengerusakan kendaraan, kemudian juga akan kami lapis lagi dengan beberapa pasal-pasal yang lain, termasuk juga ada penganiayaan di sini. Ya, pemalsuan juga di kendaraan di plat nomornya akan kami lapis semua untuk kesalahannya. Nanti teman-teman media silakan tunggu karena baru saja kita amankan pagi tadi ini ya, sekitar pukul 9 ya, 7.40 diamankan di Bandara Suta. Yang bersangkutan akan kita lakukan pemeriksaan. Apakah kemungkinan kejiwaannya pun kita akan lakukan pemeriksaan karena melihat dari emosi yang dilakukan oleh bersangkutan ya, termasuk juga akan kita cek urin. Apakah kemungkinan yang bersangkutan sudah memakai narkoba atau belum, nanti kita cek urin. Tetapi untuk swab COVID yang sudah kami lakukan pengecekan, karena memang di sini adalah SOP kami. Setiap ada tersangka yang mau diperiksa apapun, kita lakukan SOP kami adalah swab antigen. Yang bersangkutan negatif, tapi urinnya semua akan kita cek semuanya. Ini mungkin teman-teman dari saya. Ada yang bertambahkan Pak Kapolres? Mas, oke. Ada dari Pak Dilantar. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Jadi B1861 KIH itu aslinya adalah terdata pada mobil Innova, ya, Innova. Sehingga pada saat kejadian juga akhirnya karena kami tahu bahwa itu menggunakan plat palsu yang tidak sesuai dengan kendaraannya, kemudian kami cari histori perjalanannya di sistem etle yang ada di kita. Dari sistem etle yang ada di kita, ternyata kendaraan B1861 KIH mobil Pajero itu tercapture melintas di hari yang sama di Bundaran HI, dan kemudian data tersebut baik capture maupun hasil foto dari kamera etle tersebut kita laksanakan FR bersama-sama dengan penyidik dari Polres Metro Jakarta Utara, sehingga kemudian dari situ bisa diketahui siapa pelakunya dan akhirnya diketahui keberadaannya, sehingga kemudian dilakukan penangkapan oleh penyidik dari Polres Jakarta Utara di Surabaya. Di Bandara Suta, di Bandara Suta tadi pagi. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa kamera etle ini tidak hanya efektif untuk mengungkapkan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga dapat membantu dalam upaya penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Saya rasa itu tambahannya. Terima kasih. Oke, silakan. Non, ada yang ditanyakan? Suta ada rencana penerbangan kemana dan? Ya. Rencana penerbangan kemana? Yang bersangkutan mungkin setelah mulai ramai melihat ini, kemudian akan coba melarikan diri ke Surabaya. Ya. Jadi berhasil kita amankan di bandara dan manifestnya sudah kita temukan, memang rencana akan berangkat ke Surabaya. Oke? Jadi semuanya ini dipimpin langsung oleh Pak Wakapolres bersama tim untuk melakukan penangkapan di bandara berdasarkan perintah dari Pak Kapolres. Iya. Sampai dengan saat ini saya bilang baru saja kita amankan. Kita belum melakukan pemeriksaan. Sekarang jam 11 lewat. Tadi jam 8 kita amankan di bandara. Ya, administrasi masih kita siapkan semuanya, termasuk pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Nanti kan kita sampaikan ya. Lalu aku melakukan penganiayaan itu karena apa sih Pak? Apa karena memang ketabrak mobilnya atau memang karena? Saya sudah katakan tadi, dia emosi merasa karena diklakson terlalu besar oleh si truk, sehingga dia emosi kemudian memukul, bahkan sudah menggigitkan kendaraan pun masih turun lagi memecahkan kaca dari dump truk tersebut. Makanya kami masih dalami lagi apa motifnya yang paling utama
terhadap si korban ini. Oke? Sambodo, mungkin kelengkapan surat dari mobil sendiri seperti apa, apakah lengkap, lalu bagaimana tentang pembangunan plat bodong yang terjual bebas ini, antisipasi gimana Pak? Gimana nggak jelas? Surat kelengkapan mobil pelaku seperti apa, apakah lengkap atau tidak? Ya, saya sudah katakan tadi gini Mas, STNK-nya ada, ya, ini STNK-nya, ya, yang asli. Ini saya samanya, nah ini nomornya, nomor kendaraan yang asli. Jadi nomor ini dia bikin sendiri. Ulangi, yang QH itu dia bikin sendiri. Ini kondisinya dari STNK ternyata sudah mati tanggal 12 bulan 5 2020. Mati, tidak bayar pajak. Itulah kemudian dia mengganti dengan nomor B1861QH yang dia bikin sendiri. Dia buat sendiri, itu nomor palsu, ya. Kita akan lapis nanti itu semua. Ya, jelas ya? Yang lain? Cukup teman-teman? Oke, terima kasih banyak. Pasal yang dikenakan apa Pak? Iya, Pasal yang dikenakan? masih kita ini kan dulu Mas, nanti akan kita sampaikan. Tapi ini adalah penganiayaan yang dilakukan, juga ada pengerusakan, juga ada nanti kita lapisi dengan pemalsuan. Ya, pemalsuan dari nomor kendaraan. Belum kita lakukan pemeriksaan karena baru saja ditang. Terima kasih. Pada saat dia melakukan penganiayaan, apakah dia sempat mengaku-ngaku anggota? Tidak ada Mas. Ya, ini masih kita dalami. Kalau kita lihat sendiri videonya, Mas nanti lihat lagi videonya. Yang menyebutkan ada TNI itu adalah orang yang memvideokan. Karena pada saat itu, coba kasih lihat videonya mana. Ya, pada saat itu ada orang yang mau melerai menggunakan kaos TNI, sehingga perkiraan si yang memvideokan ini ada TNI-nya. Makanya saya hadirkan. Kita sudah bisa, padahal bukan. Yang pakai baju loreng pun bukan juga TNI Mas. Dia adalah security dari perusahaan yang ada di depan situ, yang melihat pada saat itu ada emosi, dia mau melerai. Ya, tetapi yang memvideokan kan nggak ngerti pada saat itu. Dia videonya pada saat itu lihat, dia cuma bilang, oh ini kok ada TNI katanya. Padahal bukan TNI. Jelas ya? Termasuk tersangkanya juga bukan. Tersangkanya ini adalah mantan pelaut. Kerja setiap hari adalah outsourcing, mencari orang-orang yang mau jadi pelaut. Ya, jelas ya? Oke, terima kasih. Apanya? Yang mana? Foto-fotonya Yang mana? Yang mana? Kembali. Next, ini kan? Nah, ini. Jadi inilah. Satu di play, ini kamera play. Ya. Oke, jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini akan ada penyampaian terkait dengan sekaligus saja ya penambahan kawasan pembatasan mobilitas dan pengendalian mobilitas dalam masa PPKM ya. Ini setelah ini. Sebuah emosi karena ada saya terbuat emosi karena ada keluarga saya di dalam mobil hampir ketabrak awalnya itu di depan Asal Gading. Iya, kita ada. Kenapa kalau mau balik lagi? Saya kira ada yang berakson lagi Pak. Jadi karena apa? Oke, yang kedua, ini geser aja. Ayo masuk nih. Mana udah sini? Berbeda digeser aja.
Sudah siap dong? Lalu biar siap dulu ini, nanti biar dijelaskan sama Pak Dilatas. Operatornya udah siap? Oke. Makasih. Teman-teman semuanya, selamat siang. Kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini COVID sudah cukup tinggi.